Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan, subscribe dan like channel Pesan Pengharapan, dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami mendengar kembali renungan firman Tuhan di dalam seri Pesan Pengharapan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, melewati sepanjang wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus meneguhkan kami dengan firman-Mu dan dengan Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong agung dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami akan Tuhan selamatkan dan Tuhan tetap pulihkan kami untuk keluar sebagai lebih daripada pemenang di penghujung pandemi COVID-19 nanti. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar, lakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Seri Pesan Pengharapan yang ke-32 kali ini berjudul Sparkling in God atau berkilauan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Saya himbau saudara-saudara selalu membawa masker cadangan di dalam saku saudara atau tas saudara, sehingga ketika beberapa jam kita telah memakai masker, saudara bisa mengganti dengan masker yang baru. Dengan demikian kita tetap bisa melindungi diri dan melindungi orang lain dengan memakai masker yang bersih, yang baik, dan yang benar. Saudara, kali ini kita akan belajar bagaimana berkilauan di dalam Tuhan. Masa doa 10 hari kita minta kembali dipenuhi oleh Roh Kudus telah berakhir. Masa-masa ibadah doanya yang berakhir. Tetapi tentu saja kita selalu minta dipenuhi Roh Kudus adalah setiap hari dan setiap waktu. Sehingga dengan demikian hidupmu tidak pernah kusam. Hidup saya akan selalu berkilauan di dalam Tuhan, saudara. Sebab ada beberapa orang percaya yang hidupnya kusam, suram, dan gelap. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan berikut ini, bagaimana caranya hidup berkilauan di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kita mau hidup berkilauan di dalam Tuhan. Dan itu bisa kita raih jika terus-menerus dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Saudara, ayat tadi di bagian ayat 15, di awal ayat itu kita belajar supaya memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Kata saksama ini dalam terjemahan bahasa Inggris circumspectly. Itu artinya dengan sangat hati-hati. Ketika kita memperhatikan dan menjalani kehidupan kita, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, tetapi dengan sangat hati-hati. Menarik untuk kita amati
apa yang harus diperhatikan dengan sangat saksama dan hati-hati, tidak sembrono, tidak sembarangan, yaitu jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya katakan ada sebagian orang percaya, orang Kristen yang hidupnya kusam, gelap, tidak menjadi kesaksian, bahkan dicibir oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi ada orang yang arif, orang yang memperhatikan hidup ini dengan seksama dan hati-hati, sehingga setiap langkah kehidupan yang dia jalani dengan bijaksana. Tentu saja dengan bergantung kepada Allah Roh Kudus, Allah yang memenuhi, mengurapi kita semua, saudara. Ada yang bebal, ada yang arif. Kontroversinya tidak berhenti di ayat 15, tetapi juga ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau hari-hari ini adalah jahat, pasti memakan korban. Orang-orang yang tidak berkilauan di dalam Tuhan, tetapi yang gelap dan tidak menjadi kesaksian bagi Kristus adalah orang-orang yang korban dari hari-hari akhir di zaman ini yang jahat. Tetapi awal dari ayat 16 itu, pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa aslinya adalah ex agorazo. Ex agorazo itu adalah tebuslah. Tebuslah waktu yang ada ini. Tebuslah waktu kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kalau waktu itu sudah kita tebus, seperti seorang tuan yang menebus budak di pasar budak, yang membeli budak untuk kehidupannya, saudara, maka budak itu harus mengikuti kehendak dan kemauan sang tuan. Jadi kalau kita menebus waktu, maka waktu itu menjadi budak saudara dan saya. Kita harus menjadi tuan atas waktu yang jahat ini, bukan menjadi korban. Itulah orang yang berkilauan di dalam Tuhan. Orang yang berkuasa atas waktu. Orang yang tidak ditundukkan, dikalahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saudara, ada seorang ibu yang dengan sedih bercerita kepada saya, Pak Andreas, tolong doakan kami. Karena anak saya terlibat dalam kehidupan narkoba. Dia tidak hanya memakai, tetapi juga menjual narkoba dan tertangkap tangan. Walaupun hanya sedikit saja yang dia bawa, tetapi aparat keamanan sudah menangkap dia. Dan dengan susah payah sang ibu ini harus mengeluarkan si anak ini dari jerat hukum, saudara. Saudara, tentu saja ada banyak pengorbanan uang yang harus dia keluarkan. Dan pada akhirnya dia terlibat hutang. Hutang online yang ditawarkan itu mencekik lehernya, saudara. Dan dia harus melunasi dengan susah payah. Sang suami sudah tidak lagi bekerja. Mencoba untuk berusaha menjadi driver online, tapi tidak berhasil. Saudara bisa membayangkan bagaimana ibu ini susah payah menjalani kehidupan. Itulah contoh korban dari waktu-waktu yang jahat. Saudara, mari kita renungkan. Mari kita introspeksi. Apakah kita korban dari waktu-waktu yang jahat, atau kita menjadi tuan yang berkuasa atas waktu-waktu yang jahat ini, yang berani berkata tidak terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu, yang bisa keluar dan bebas dari semu daya iblis yang akan menjerat kehidupan kita dan menenggelamkan kehidupan kita. Masih di ayat-ayat yang tadi kita baca, kita perhatikan ayat 17. Di situ juga kita temukan kontroversi. Sebab itu janganlah kamu bodoh di satu sisi, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau tadi berbicara soal waktu yang harus menjadi budak kita dan kita menjadi berkuasa atas waktu,
Sekarang adalah urusannya dengan Tuhan. Saudara, menjadi berkilau di dalam Tuhan, tentu saja kita perlu menundukkan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak yang bagaimana yang bisa membuat Tuhan berkenan dan senang atas kehidupan kita. Mari di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara yang sudah divaksin, saudara-saudara yang telah terus-menerus berhati-hati di dalam melakukan protokol-protokol kesehatan, saudara, mari kembalilah beribadah dengan teratur. Mari kembalilah melayani Tuhan dengan teratur. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab dengan ibadah dan melayani Tuhan, saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan terus memakai kehidupan kita dan berkenan atas kehidupan kita. Puncak dari yang sudah kita renungkan ada di ayat 18. Tetapi masih kembali kita menemukan adanya kontroversi, adanya sesuatu yang kontras, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita baca di atasnya, ada satu modal yang sangat penting untuk bisa melakukan firman Tuhan ini, yaitu penuh dengan roh. Apa artinya penuh dengan roh? Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab kontras yang dipakai di sini sangat jelas antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Sama-sama dikuasai. Yang satu dikuasai oleh anggur, yang satu pihak dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, mari jangan menuruti hawa nafsu kita, karena itu akan menenggelamkan hidup kita dan menggelapkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan berkilauan di dalam Tuhan. Hidup yang berkilau seperti berlian yang gemerlap. Sangat indah, baik bagi kita maupun orang lain. Berlian dari bahasa Yunani adamas berarti tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan keindahan dan kilaunya, saudara. Dan itu sesuai dengan sifat aslinya, yaitu batu alam yang paling keras di bumi ini. Saudara, bentuk dari berlian itu, saudara, mengalami apa yang diberikan oleh bumi ini dengan begitu panas dan tekanan yang sangat tinggi. Tanpa itu tidak akan pernah muncul berlian. Tetapi dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi, muncul ke permukaan bumi bersama-sama dengan lava dan letusan gunung berapi, muncullah sebuah berlian yang sangat indah berkilauan. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita kalau hidup ini berkilauan di dalam Tuhan. Saudara, berkilauan di dalam Tuhan mungkin bisa jadi tidak berlimpah dengan harta, tetapi berkilauan di dalam Tuhan bisa dipakai untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kesaksian yang indah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah memiliki kehidupan saudara, berkuasa atas hidup kita, dan melalui rohnya Dia bertahta dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, seperti jemaat di Efesus, biarlah kami mematuhi dan taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus, supaya kehidupan kami berkilauan di dalam Tuhan. Maka kami perlu dipenuhi Roh Kudus. Kami perlu memperhatikan dengan saksama, dengan sangat hati-hati kehidupan kami, bukan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukan seperti orang bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Dan kami perlu menjadi tuan atas waktu-waktu yang jahat, bukan malahan menjadi korban. Terima kasih Tuhan, pakailah kami, hidup kami, kuasailah kami dengan Allah Roh Kudus sendiri. Bekerja dan bertahtalah dalam kehidupan kami, ya Allah Roh Kudus, setiap waktu, setiap hari. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dengan demikian hidup kami boleh berkilauan, bercahaya di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan, dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan dan di dalam Allah Roh Kudus, tercurah memberkati kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.